Halo, Oke, selamat sore Pak Ferdi. sore Mbak Anissa. Halo Pak Anis Pak. Salam kenal ya Pak. Salam kenal. Saya panggilnya apa nih? Panggil nama aja atau? Panggil nama aja nggak apa-apa Pak. Saya panggilnya Bapak aja nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Karena Oke. iya karena kan kalau ngelihat portofolio Bapak sudah sederet apa ya gelar yang Bapak peroleh gitu. Jadi kayaknya saya perlu berguru sama Bapak nih soal cara mengatur keuangan. Ya, ya, oke. Anissa, ya, apa kabar? Baik Pak, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat, sehat. Ya, sehat juga ya pastinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Iya Pak, kita Oke. kan kali ini akan membahas soal kulik cara kaum rebahan mengatur uang nih ya Pak. Karena seperti yang kita tahu, kaum rebahan ini mungkin seperti saya juga kan, kita lebih seneng kayak ya kita main game atau kita lihat Instastory, lihat TikTok, nonton YouTube gitu kan. Cuman gimana sih Pak supaya kita ini yang memang mungkin sering disebut dengan atau di stereotip dengan kaum rebahan ini bisa mengatur keuangan dengan baik supaya kayak kita tuh gak hidup cuma buat hari ini aja gitu. Kita tuh harus memikirkan esok hari itu kita kayak gimana atau nanti kita tua itu kita harus apa karena kan itu mungkin kalau bisa dibilang ya kita belum belum terpikir ke arah situ, kita lebih mementingkan oke gue harus punya ini, gue punya itu, cuman mengandalkan kartu kredit mungkin atau pinjaman online seperti itu. Tapi jangan salah, kaum rebahan yang sekarang banyak uang juga banyak ya. Iya, betul. Dan perlu dicontoh itu, Pak ya. Dan kita perlu Betul. berguru makanya nih sama Pak Ferdi masalah itu gimana biar bisa seperti kaum rebahan yang memang sudah mungkin menjadi jutawan saat ini gitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Maksudnya kan kalau keberhasilan mengelola keuangan itu kan memang bergantung sama kedisiplinan kita sendiri gitu ya Pak untuk Betul. menjaga gaya hidup dan kita harus cerdas untuk mengatur gaya hidup kita. Sebenarnya Yes. bagaimana sih Pak cara mengatur keuangan yang tepat agar misalkan kebutuhan dan keinginan itu semua tercapai? Step by stepnya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik ya, karena kalau kita bicara step by step, pasti ada langkah pertama. Langkah pertama itu yang paling penting, yaitu ada uangnya dulu. Itu nomor satu paling penting. Karena kalau nggak ada Ya, uangnya, ya nggak ada yang bisa diatur, benar nggak? Jadi sebenarnya betul sekali Pak. step pertama itu kita harus pastiin kalau penghasilan kita itu lebih besar dibandingkan pengeluaran. Itu nomor satu Oke. yang paling penting. Terus setelah itu ada kelebihan dana. Nah, kelebihan dana itu yang baru kita kelola. Itu sebetulnya konsep dari financial planning sendiri. Jadi kalau misalkan kebanyakan nih ya anak muda, milenial itu terutama Hmm. kalau misalkan dia punya uang lebih pasti berpikirnya investasi apa nih yang untung gede, yang cepat itu apa gitu. Padahal Hmm. sebetulnya itu uangnya itu mungkin bukan uang anggur tapi uang uang dapur lah ya dalam tanda kutip istilahnya uang mungkin buat bayar kosan atau buat uang transport tapi kepake buat taruh di investasi. Nah, itu sebetulnya langkah yang kurang tepat karena itu langsung lompat. Jadi step satu paling penting adalah kita memastikan kalau setiap bulan itu ada kelebihan dana dulu supaya kita bisa Oke. kelola ke step berikutnya. Begitu sih itu nomor satunya. Lalu setelah Jadi itu ini bukan, saya lanjut aja atau oh ya Q&A atau silakan lanjut silakan Pak. aja. Oke. Okay. Lanjut aja Jadi dulu Pak. oh ya, jadi itu step satunya. Nah, step duanya kalau sudah ada kelebihan dana tadi, mulai dari kita cek nih, kita punya utang kartu kredit atau enggak, kita punya utang Hmm. pinjaman online atau enggak. Karena kalau misalnya punya utang pinjol yang konsumtif dan kartu kreditnya itu juga dipakai buat konsumtif, nah itu juga berbahaya tuh, karena bunganya kan besar sekali. Jadi itu pastikan itu harus dilunasi. Lalu step tiganya kita harus punya dana darurat. Apalagi kondisi seperti ini ya, orang baru mulai melek, tadinya berpikir buat apa sih kita punya dana darurat? Karena anak-anak muda, apalagi yang tadi dalam tanda kutip bilangnya kaum rebahan itu selalu berpikir hari esok itu bakal sama terus gitu. Jadi banyak orang berpikir, udahlah, gue dapat gaji hari ini, habisin aja, toh bulan depan gajian lagi. Bulan depannya juga sama, niatnya mau nabung, tapi ya udah bulan depan gajian lagi, ya udah bulan depan aja. Ternyata bulan depannya COVID, kena PHK atau gajinya tinggal setengah. Betul. Nah itu dari situ orang jadi mulai sadar, oh ternyata penting ya saya punya tabungan dana darurat karena kondisi apa ini kita nggak pernah tahu nih kondisi seperti ini akan terjadi, gimana kita bisa bertahan untuk melanjutkan kehidupan kita begitu. Lalu setelah dana darurat beres, kita harus memastikan kita punya asuransi juga. Jadi in case terjadi sesuatu dari penghasilan kita atau kesehatan kita,
baru kalau itu udah beres semua, terakhir baru investasi. Begitu kira-kira Anissa langkah-langkahnya. Berarti jangan lompat ya Pak, ketika kita merasa uang setiap bulan kita itu lebih, padahal itu sebenarnya untuk kebutuhan kita yang tadi untuk asuransi, untuk dana darurat, untuk investasi. Tahu-tahu kita lompat ke investasi gitu ya Pak. Jadi harus stepnya harus pertama itu, guys, perlu diingat nih guys, kita harus memastikan nih pengeluaran kita tuh nggak lebih besar dari pemasukan kita gitu ya Pak. Kalau idealnya itu berapa persen sih Pak kalau pemasukan itu, supaya kita pengeluaran kita tuh harus berapa persen dari pemasukan gitu Pak idealnya? Sebenarnya kalau ideal nggak ada yang ideal ya, karena itu tergantung sama kondisi kita masing-masing. Jadi tergantung sama umur kita berapa, terus tanggungan kita berapa, tujuan keuangannya apa aja. Jadi sebetulnya kalau ngomong ideal itu harus di breakdown satu persatu tuh, baru kita ketemu angka ideal. Tapi paling yang biasa kita bisa sampaikan itu yang rata-rata lah ya, yang paling simple. Itu biasanya saya kasih tips itu rumusnya 4-3-3. Jadi 40% untuk biaya hidup, ya termasuk tadi premi asuransi, cadangan dana darurat itu masuk di situ 40%. Lalu 30%-nya untuk bayar cicilan sesuai dengan biasa juga bank juga sama ya, 30% maksimal dari income. Lalu 30%-nya lagi untuk investasi. Jadi simpelnya 4-3-3 itu boleh dibilang tuh rule of thumb lah, minimalnya segitu, 4-3-3 tadi. Kalau nanti kita udah hitung sesuai dengan tujuan kita, umur kita, jumlah tanggungan kita, itu pasti nanti bergeser tuh. Jadi harus kembali ke pribadi masing-masing. Jadi menyesuaikan sama kebutuhan juga ya Pak? Iya, semuanya betul. Itu karena kan kita nggak semua sama rata kebutuhan sama pemasukannya gitu ya Pak. Terus Pak, kalau kita nih Pak, kalau kita sudah kita sudah mengikuti 4 step tadi gitu Pak, dari penghasilan lebih besar dari pengeluaran, cek kita punya utang atau tidak, terus harus ada dana darurat dan investasi. Terus gimana sih Pak caranya nih kita melihat nih, oh ini itu kebutuhan, ini gue cuma ingin aja kok, nggak usah lah ya gitu. Itu gimana sih Pak cara membedakannya? Bedanya simpelnya gini, misalnya kita pengen minum kopi, ya kan? Kalau kopi kan mereknya banyak tuh, bisa beli kopi saset atau kopi yang logonya warna hijau itu misalnya. Kalau beli kopi yang logonya warna hijau itu berarti keinginan. Kalau minum kopi itu kebutuhan. Simple sih sebenarnya, itu aja sih membedakannya. Jadi produknya sama gitu ya Pak, cuman harganya mungkin yang harganya beda. Berbeda gitu ya Pak. Karena yang kita beli itu bukan kebutuhan kita, tapi yang kita beli itu sebetulnya ya dalam tanda kutip tuh keinginan kita untuk kelihatan lebih keren, untuk nongkrong. Nah, itu yang sebenarnya kita beli. Begitu. Tapi soalnya kan memang kan kalau ada penelitian yang menyebutkan kalau kaum milenial ini atau kaum perubahan ini memang melihat tingkat kesuksesan itu ya memiliki apa yang dimiliki sama mungkin orang-orang di sekitarnya, seperti itu gitu nggak sih Pak? Iya, ada sih sebenarnya kecenderungan kayak gitu. Apalagi dengan adanya sosial media ya. Iya, betul itu itu memang memicu sekali gitu ya Pak. Benar. Makanya sebetulnya sosial media pun sebetulnya di sosial media kita bisa manfaatkan juga kan. Jadi rebahan itu sebetulnya nggak apa-apa selama bisa produktif. Contoh misalnya kita bisa manfaatkan untuk berjualan online, atau zaman sekarang bisa jadi content creator juga. Jadi nggak selamanya kita ngeliatin sosmed itu jelek ya. Kecuali kalau kita cuma konsumsi konten, terus komen-komen yang nggak bermanfaat, nah itu baru membuang waktu. Tapi kalau kita konsumsi konten dengan tujuan untuk kita dapat ide supaya kita bisa implement ke bisnis kita atau kerjaan kita, itu kan sebetulnya bagus-bagus aja ya, malah meningkatkan produktivitas kita juga. Iya, betul. Jadi kita jangan jadi penonton aja gitu ya Pak. Kita juga harus jadi pelaku gitu ya Pak. Jadi pelaku, betul sekali. Pak, sebenarnya kebutuhan seperti apa sih Pak yang perlu diprioritaskan? Karena kan kadang suka rancu gitu ya antara tadi kebutuhan sama keinginan gitu Pak. Mungkin ada misalkan kaum rebahan ini yang ngerasa Starbucks, sorry saya sebut merek, misalkan ngopi di tempat yang warnanya hijau gitu Pak, mungkin itu suatu kebutuhan buat mereka karena teman-temannya semuanya di sana gitu kan. Terus kalau nggak di sana ya kebutuhannya dia untuk bertemu temannya atau hangout gitu nggak terpenuhi. Sebenarnya gimana sih Pak caranya? Kebutuhan seperti apa yang mesti diprioritaskan gitu Pak?
Sebetulnya dengan adanya pandemi ini kan kita secara tidak langsung disadarkan kan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kita tinggal lihat aja nih, dulu sebelum pandemi sama sekarang, tapi kan sekarang udah campur ya, ada yang WFA, ada yang WFO, tapi pada saat kemarin hampir semua orang WFH, kan kelihatan tuh, ternyata saya nggak butuh kopi yang hijau tuh misalnya. Kan sekarang ada alternatif kopi-kopi yang namanya romantis itu juga harganya kan setengahnya tuh ya, kopi-kopi romantis. Iya. Jadi bisa alternatif lah kalau misalnya mau nongkrong bisa mungkin ke situ. Jadi kebutuhan nongkrongnya juga masih bisa dipenuhi kan. Dan dengan adanya pandemi ini orang kebanyakan di rumah, jadi kita sebetulnya bisa bandingkan ya, terutama kalau misalkan dari dulu sudah disiplin mencatat pengeluaran, itu seharusnya akan ada peralihan nih, misalnya karena sering di rumah lebih banyak yang keluar ini ongkos delivery atau ongkos listrik atau misalnya pulsa ya, wifi kan penting ya. Kalau ditanya kebutuhan primer kalau rebahan mungkin wifi kali ya. Betul. wifi sama baterai itu paling penting kayaknya zaman sekarang. Itu kalau nggak ada itu kayaknya orang nggak bisa hidup ya sekarang ya. Jadi di rumah nggak apa-apa selama dua hal itu ada, itu kayaknya aman. Ya tapi itu bercanda lah ya. Tapi intinya kebutuhan yang primer ya kembali lagi seperti misalnya ya makan, terus pangan sandang papan sih itu tetap menjadi kebutuhan utama. Dan kalau di zaman sekarang sebetulnya kita juga mesti lihat ya, kadang-kadang ada kebutuhan tertentu yang untuk sebagian profesi itu penting, tapi untuk profesi yang lain itu enggak. Contoh nih, paling simpel misalnya kalau orang profesinya sales ya. Kalau orang sales ini kan terkadang kalau ketemu klien atau misalnya dia konsultan atau lawyer, terkadang kan butuh penampilan juga penting kan, karena klien itu melihat dari sisi penampilan dia, lalu kendaraan yang dia gunakan itu apa. Jadi itu bisa jadi kebutuhan primer buat orang dengan pekerjaan tertentu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang nggak membutuhkan itu, tapi akhirnya jadi social climber supaya dipandang orang yang tadi Anissa bilang di awal, karena ngelihat orang lain punya, gue juga harus punya. Itu jadi sesuatu yang berbahaya juga. Akhirnya karena keuangan kita nggak sanggup, tadi pakai kartu kredit atau pakai pinjaman online untuk beli sesuatu yang konsumtif, ujung-ujungnya kita jadi hidup di atas standar kita, yang pada akhirnya ya efek sampingnya kita akan terkena masalah keuangan. Yang kalau yang kemarin ini kan lagi heboh, kalau Anissa tahu kan iPhone ya, iPhone 12 sama PS5 kan ada filternya ya kemarin di story Instagram ya. Betul. Ada kena prank tuh ya. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif. Kemarin saya juga kena prank tuh, ada teman posting, wah gila keren banget lu beli iPhone 12, ini ternyata filter. Itu juga lucu kan. Itu untuk menghibur diri sendiri sih. Iya. Jadi jangan sampai kita jadi ingin seperti orang lain, tapi sebenarnya dompet kita nggak cukup. Benar. Gitu ya Pak, nggak bisa gitu ya. Tapi bukannya nggak boleh ya, kita punya mimpi boleh aja, tapi pastikan kita mewujudkan mimpi itu dengan menunda konsumsi sekarang. Jadi misalnya mau beli iPhone 12 atau beli PS5, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi sebetulnya harus disiapkan dana itu jauh-jauh hari. Bukan dengan cara dia tiba-tiba impulsif gesek kartu kredit atau pakai pinjaman online untuk beli barang yang sebetulnya dia nggak butuhkan. Begitu. Jadi kembali ke 40-30-30 tadi itu ya Pak, tetap ya, harus dihitung gitu ya Pak. Ya betul sekali. Tadi kan Bapak membahas ya Pak di awal step by step-nya gitu ya Pak untuk investasi gitu ya Pak. Sebenarnya kaum rebahan ini kan mungkin sekarang kalau dilihat kan literasi keuangan juga sudah cukup baik gitu ya Pak, dan mungkin mahasiswa sekarang pun mereka sudah cukup mengenal produk-produk investasi gitu Pak. Benar, betul. Tapi kan ini di step terakhir ya Pak dari yang Bapak bilang tadi. Lantas seperti apa sih Pak sebenarnya investasi yang cocok gitu untuk kaum rebahan ini, atau kan karena produk investasi itu kan ada banyak gitu ya Pak ragamnya, mungkin bisa dapat pencerahan dari Pak Ferdi ini. Oke. Silakan. Jadi Pak, kita kembalikan dulu nih ke orangnya ini siapa. Jadi kalau misalnya kita bicara orang mahasiswa atau misalnya yang baru lulus kuliah atau baru first jobber ya, yang baru mulai kerja, berarti kan kita asumsi masih sedikit tuh modalnya ya, penghasilannya masih sedikit. Kalau misalnya mau coba-coba, pengen tahu rasanya investasi gimana, ya tentu boleh-boleh aja. Maksudnya nggak usah langsung step 1 sampai 4 ya silahkan ya. Tapi itu tentu bukan cara yang benar, karena itu sifatnya kan cuman coba.
ibaratnya kita makan deh, kita makan nasi nih. Boleh nggak kita cuma makan 1 sendok, nyobain nih. Kayaknya ada teman, kita lagi makan nih barengan di food court atau di resto, ada teman pesan nasi goreng, tapi pesanan kita misalnya yang lain lah. Terus kita kepengen, wah kayaknya nasi goreng lu enak nih, gue cobain dikit, boleh nggak? Ya boleh aja kan, namanya nyoba. Cuman pertanyaannya kalau kita makan cuma 1 sendok, itu kenyang atau enggak? Kan nggak kenyang kan? Dan apakah Betul. mencukupi kebutuhan gizi kita? Kan enggak juga. Nah, sama halnya dengan investasi. Kalau misalnya ditanya, boleh nggak sih kita start investasi dengan modal kecil? Karena sekarang di zaman digital sekarang ini tuh sebetulnya investasi gampang sekali ya, dengan modal 100.000, bahkan 10.000 pun juga bisa beli reksadana, beli saham, itu 100.000 juga banyak tuh yang bisa dibeli, dan ya boleh aja gitu. Cuman kalau ditanya, bisa nggak investasi itu mencapai apa yang kita inginkan? Jawabannya bisa juga, tapi lama banget ya kalau uangnya cuma 100.000. Jadi kalau kita bilang bisa, tapi lama. Nah, kembali lagi, kita dalam hidup ini kan tujuan kita cari uang ini apa sih sebenarnya kan? Uang ini kan cuma alat. Alat untuk kita mencapai tujuan tertentu. Contoh, tadi paling gampang lah, beli PS5, atau beli iPhone, atau beli handphone lain, atau beli rumah, atau mungkin untuk dana naik haji atau apapun itu ya. Jadi kita sebelum kita memutuskan untuk investasi, itu ada baiknya kita membuat yang namanya prioritas keuangan atau peta keuangan lah. Bahasa saya biasa bilang peta keuangan. Peta keuangan ini isinya kita breakdown tuh tujuan-tujuan keuangan kita dari mulai yang jangka pendek sampai yang jangka panjang. Lalu kita rapikan jadi satu, kita hitung satu-satu. Kita proyeksikan sekarang nilainya berapa, lalu dengan asumsi inflasi di masa depan itu berapa. Nah, nanti kita akan punya daftar. Misalnya saya punya kebutuhan jangka pendek ada 3, jangka menengah ada 4, jangka panjangnya ada berapa? 5 misalnya. Contoh misalnya nanti mau menikah, punya anak, itu juga kalau bisa dari sekarang di prepare ya lebih bagus. Dana pensiun juga sama ya. Nah, nanti kita akan punya daftar tuh kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, menengah, panjang tadi. Kita tinggal pilih. Untuk yang pendek berarti masukkan ke investasi jangka pendek. Yang menengah ya berarti yang investasi jangka menengah, yang panjang investasi jangka yang panjang. Nah, dari situ kita hitung total. Per bulannya sebetulnya kita butuh penghasilan berapa kalau kita mau memenuhi itu secara ideal. Nah, nanti target penghasilan itu yang sebetulnya nanti harus kita kejar kalau mau semuanya ideal. Tapi kalau misalnya enggak, bisa juga dengan cara dicukup-cukupin. Berarti prioritas ya. Yang mana yang mau dicapai duluan. Itu sebetulnya langkah yang benar dalam kita berinvestasi. Bukan dengan ngejar return. Karena milenial itu paling seneng tuh ngejar return ya. Semua orang juga seneng lah, saya juga seneng ngejar return ya. Cuman Betul, Pak. itu nggak bijak gitu kan, nggak bijak karena kita nggak ada yang tahu kan, hari ini naik besokannya rugi kita nggak tahu, dan kita juga biasanya kan punya pekerjaan lain ya. Alih-alih kita dapat untung, yang ada malah kita jadi sibuk ngurusin investasi kita, pindah-pindah instrumen. Kadang ada yang bilang, oh saham lagi bagus, saya beli saham. Besok ada teman bilang emas, besoknya lagi ada yang bilang Bitcoin, besoknya lagi apa? Akhirnya kita jadi stres sendiri, dan kerjaan utama juga jadi terganggu. Jadi kesimpulannya, investasi itu sebaiknya kita prioritaskan untuk mencapai tujuan keuangan, bukan keuntungan. Begitu kira-kira kesimpulannya. Jadi tadi itu yang Bapak bilang ya, yang bikin peta untuk jangka menengah, jangka pendek, menengah, dan panjang itu juga perlu ya Pak untuk menentukan seberapa besar investasi kita gitu Pak. Ya. Dan jangan tergiur sama cuan, karena belum tentu cuan, bisa juga buntung gitu ya Pak. Kalau salah-salah investasi. Oke Pak, tadi kan Bapak juga sebutkan kalau tadi kita harus menyelesaikan pinjaman terlebih dahulu, jangan sampai nantinya ketika kita sudah melakukan perencanaan keuangan dengan baik, tapi ternyata kita lupa nih, kita masih punya utang yang masih belum dibayar, kita masih punya pinjaman di pinjaman online yang ternyata terus bunganya itu terus jalan gitu ya Pak. Karena kan sebenarnya kalau sekarang ini ya untuk pinjaman online itu atau mungkin kartu kredit itu juga kan cukup mudah gitu ya Pak didapatkan. Gimana sih Pak caranya nih biar nggak mudah tergiur sama itu pinjaman online ketika kita memang nggak punya uang tapi kita perlu eksis nih gitu, kita ya udahlah pakai pinjaman online kayak gitu biar nggak tergiur, itu untuk menahan hasrat itu gimana sih Pak? Ya, jadi sebetulnya kembali lagi ya ke kartu kredit tadi. Kalau dari saya sendiri, saya pun juga bukan yang anti kartu kredit, karena ya boleh-boleh aja kan, karena kartu kredit ini kan sebetulnya fungsinya bagus, bisa kita gunakan sebagai dana
Contoh misalnya kita butuh dana cepat nih, ya boleh aja kita pakai. Atau bisa juga supaya membantu kita mencatat pengeluaran. Kadang kita malas kan catat pengeluaran, tapi kalau kita gesek kan di statementnya itu kelihatan kita belanja apa aja kelihatan, jadi lebih mudah juga dalam kita melakukan pencatatan pengeluaran. Cuman kelemahannya kadang-kadang orang berpikir uangnya itu unlimited. Karena uangnya unlimited, dia main gesek aja. Strateginya sebenarnya pada saat kita beli sesuatu, kita harus ingat kalau itu sebetulnya ya uang cash. Jadi kalau strateginya, kalau saya pribadi begitu belanja langsung pastiin uangnya itu ada di dalam rekening untuk ngebayar kartu kredit itu. Atau paling simpel ya langsung aja cicil saat itu juga. Misalnya nih kita gesek 1 juta. Ya udah berarti dari tabungan kita langsung aja transfer 1 juta. Boleh langsung ke kartu kreditnya atau boleh juga ke rekening tertentu yang nanti memang kita gunakan untuk membayar kartu kredit tersebut. Strateginya paling itu. Atau bisa juga limit kartu kreditnya ya jangan terlalu besar. Kalau memang kita punya kecenderungan tadi ya ngutang kayak gitu ya, gitu ya Pak. jangan terlalu besar kartu kreditnya, limitnya. Jadi kita atur. Karena itu kita yang tahu sendiri kan seperti apa karakteristik spending kita itu seperti apa. Jadi sebelum kita mau gesek, kita harus ingat nih di rekening tuh ada nggak nanti duitnya itu untuk membayar gitu ya Pak ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Nah Pak, kalau kita sudah punya pinjaman gitu Pak, misalkan saya punya pinjaman gitu ya Pak, di pinjaman online, saya pinjam 5 juta gitu Pak. Supaya, tapi penghasilan saya itu hanya misalkan bisa dibilang 7 juta gitu Pak. Itu gimana sih Pak supaya keuangan saya tuh bisa tetap sehat, tapi saya juga tetap bisa membayar si utang saya ini Pak? Maksudnya kondisinya udah telanjur gitu? Ya, sudah terlanjur. Jadi ya udah, ya kayak kita memperbaiki keuangan gitu Pak. Gimana sih Pak? Pinjamannya ini buat apa dulu nih? Buat beli sesuatu yang konsumtif atau buat bisnis atau buat apa? Kalau untuk yang konsumtif Pak, karena kan kebanyakan kalau lebaran mungkin lebih ke yang konsumtif gitu ya Pak. Ya misalnya buat beli HP baru gitu ya misalnya ya. Betul. Nah itu berarti strateginya kita harus sisihkan, kalau mau bertobat, ceritanya mau bertobat kan, berarti setiap bulannya kita harus sisihkan sebagian kecil penghasilan kita untuk lunasin itu. Atau kalau misalkan masih punya tabungan lain atau aset lain yang bisa dijual, buru-buru dijual buat lunasin itu gitu loh. Karena kalau enggak itu akan semakin menumpuk dan semakin menggulung. Tapi kalau terpaksa sekali ya berarti mau nggak mau bayarnya ya minimum kalau terpaksa, tapi nggak disarankan ya bayar minimum itu. Begitu sih. Jadi harus diselesaikan dulu gitu ya Pak. Ya, supaya jangan investasi sehat dulu ya, harus diselesaikan dulu itu. Fokus menyelesaikan dulu. Betul. Tuh, diingat ya teman-teman. Jadi harus selesaikan dulu nih beban-beban yang sebelumnya ada, baru kita mulai step by step yang tadi Pak Ferdi bilang di awal gitu ya Pak. Ya, atau bisa juga tadi rencananya misalkan income-nya terbatas, tapi udah terlanjur ada utang seperti itu, cari income tambahan, tujuannya untuk nyelesain itu. Jadi harus berusaha lebih keras ya Pak. Iya. Rebahan boleh, tapi tetap harus jadi pekerja keras juga. Betul. Mungkin sambil rebahan gitu ya Pak. Iya. Oke Pak. Nah kalau yang sekarang ini menurut saya ini menarik ya Pak, karena saya juga mungkin termasuk di dalam ini gitu ya Pak. Mungkin karena saya punya mobile banking nih Pak. Mobile banking itu kan sekarang sudah bisa apa aja gitu ya Pak. Kita mau ngapain juga lewat mobile banking, kita nggak perlu capek-capek ke ATM atau mungkin ngantri di bank seperti zaman dulu gitu Pak. Untuk sekedar cuma melakukan pembayaran di online gitu, atau mesti ke supermarket gitu Pak untuk melakukan pembayaran. Nah ini kan sebenarnya kan jadi momok ya Pak untuk kaum rebahan ini untuk mengatur keuangan gitu Pak, karena apa aja sekarang udah tinggal masukin PIN kebayar, masukin PIN terbayar gitu, apa yang kita beli gitu kita bisa semuanya gitu ya Pak. Ini gimana Pak cara bijak gitu loh Pak, cara bijak untuk menggunakan mobile banking biar kita nggak hilaf lah gitu Pak. Oke. Jadi strateginya gini sebenarnya. Jadi kalau saya sarankan kita bagi rekening kita tuh jangan cuma satu. Jadi kita bagi beberapa rekening lah gampangnya. Jadi misalnya kita punya rekening buat terima penghasilan. Terus ada satu rekening lagi untuk operasional sehari-hari, biaya sehari-hari ya. Maksudnya biaya sehari-hari itu ya cicilan yang penting-penting lah. Terus ada satu rekening lagi yang fungsinya itu memang untuk happy-happy, karena kita juga butuh ya yang happy-happy, karena kerja udah stres, jangan sampai kita kerja capek-capek tapi nggak punya
dana untuk happy-happy itu juga nggak boleh juga, karena kita jadi nggak produktif. Jadi caranya adalah kalau misalkan untuk beli yang sesuatu yang tadi ya, yang bukan kebutuhan utama, cuman boleh beli dari rekening terpisah itu, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata uangnya nggak ada, ya nggak boleh beli, Kalau limitnya gitu aja. udah, maksudnya udah limit, udah tahan diri aja Iya, gitu ya, sabar iya gitu ya benar, Pak ya. betul. Karena memang kita misalnya nih, setiap bulan kita 5% deh dari income kita, kita sisihin buat happy-happy, misalnya 5%-nya. Ya, berarti kita cuma boleh happy-happy pakai uang itu. Jadi kalau misalnya mau Oke. beli sesuatu yang mahal, berarti harus nahan diri, katakanlah selama 6 bulan ke depan. Nanti bulan ke-6 baru Mhm. kita beli dari rekening yang satu yang tadi kita udah kumpulkan tadi. Begitu Hmm. kira-kira ya tipsnya. Kalau cashnya gini Pak, kalau cashnya kan kalau misalkan oke, kita punya dana buat happy-happynya, Ya, kita kasih misalkan 5% gitu tadi yang Bapak bilang. oke. Tapi Misal ya. dari 5% ini misalkan nanti kita gunakan buat, oh ya udah gue happy-happy sekali gitu kan, tapi sebenarnya itu 50%, harusnya 50%, jadi kita cicil gitu loh Pak setiap bulan dari yang 5% ini. Itu bener nggak sih Pak yang kayak gitu Pak? Maksudnya 50% dari penghasilannya dipakai buat happy-happy gitu. Ya, Digaji di betul. bulan Jadi itu. kan, iya betul. Jadi nanti kita cicilnya ini lewat yang buat happy-happy yang 5% ini. Karena kan kadang nafsu gitu, Pak. Ah, udahlah nggak apa-apa, ini ada kan, nanti gue cicil aja gitu Nah, biasanya, Pak. nah itu sebetulnya penyakitnya di situ sih. Kalau kayak begitu berarti nanti tagihan-tagihan lain kan jadi nggak bisa kebayar. Akhirnya kita Mm-mm. kita masalah kita tuh nggak akan pernah selesai kalau kalau caranya seperti itu. Jadi Mm-mm. tujuan dari memisahkan rekening ini sebenarnya supaya kita nggak tergoda. Jadi contoh nih, Mm. tips kedua ya, misalnya nih kita udah punya rekening tadi, ada satu khusus untuk happy-happy. Terus ada Mhm. satu rekening untuk pengeluaran operasional. Nah, yang rekening pengeluaran operasional ini kalau perlu nggak usah buat ATM, atau ATM-nya tinggal aja umpetin, suruh siapa umpetin, jangan sampai kita tahu gitu. Atau kalau Taruh punya dana bawa darurat bantal ya, gitu ya, Pak. kalau bawa bantalan kita masih tahu tuh tiap hari kan. Terus siapa deh umpetin deh, biar nggak ketahuan. Jadi itu cuma dipakai, kita Mhm. mungkin bisa akses cuman kalau lewat internet banking di rumah aja. Jadi pada saat Mhm. kita keluar ke mall itu yang dibawa cuman kartu debit dari rekening yang tadi buat happy happy. Jadi kalau misalnya ternyata kita gesek nggak ada duitnya, ya udah nggak usah beli. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi meningkatkan kesulitan kita untuk berbelanja. Kan nggak mungkin kita udah bawa kartu terus nggak beli. Kalau kita pulang dulu kan baru balik lagi ke mall kan repot tuh, orang jadi males kan Betul, kadang-kadang. Kadang begitu pulang udah sadar, oh untung gua nggak beli gitu. Ternyata nggak butuh sebenarnya. betul. Karena nafsu aja gitu ya, Pak. Oh, lagi diskon nih, Ya. kebetulan gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu ya, Pak. Nah, diskon itu juga sebenarnya belum tentu berhemat ya kadang-kadang kan. Orang kan kadang mikir Mhm. gini, misalnya kita lihat baju atau lihat sepatu, diskon diskon 50%. Tadinya harga 100, Mhm. 500.000 tinggal 250. Kadang kita Mhm. secara otak manusia kita berpikir kita hemat 250, bener nggak? Betul. Padahal sebetulnya kita lagi melakukan pemborosan sebesar 250.000 karena tadinya kita nggak mau beli barang itu. Kan itu teknik marketing kan sebenarnya kan. Oh Nah itu ya. kita harus sadar. Kecuali memang Mhm. dari awal kita kepengen ganti sepatu, sudah direncanakan. Nah kebetulan lagi ada diskon, lalu saya beli. Nah itu baru yang benar kayak begitu. Tapi kalau lagi jalan ke mall atau scrolling, sebenarnya mall sekarang udah nggak terlalu berbahaya. Yang bahaya itu jempol kita, sama telunjuk kita tuh scrolling Betul. scrolling. Itu yang berbahaya ya. Jadi mallnya mungkin enggak ya, tapi paketnya setiap 2 3 jam, setiap 30 menit malah paket-paket gitu. Itu yang bahaya kan sebenarnya kan. Apalagi kita Betul, kalau betul. banyakkan kerja di rumah, nah itu sih sebetulnya harus kita apa ya, harus aware lah sama pengeluaran kita itu apa aja. Pokoknya jarinya jangan asal ya Pak. Kalau memang nggak butuh tuh ya, ya Ya, nggak usah lah gitu ya. Mendingan yang lain lah dulu benar. gitu ya Pak. Mungkin buat tabungan dulu gitu ya Pak. Dana Ya, darurat itu lebih penting gitu ya Pak. Daripada kalau perlu mengejar di diskon uninstall lebih dulu baik. lah. Kalau lagi tanggal tua di uninstall dulu, jadi nggak tergoda buat Betul, hutang-hutang. Nanti baru gajian kita install lagi gitu misalnya. betul. Itu salah satu strateginya juga berarti ya Pak. Iya benar. Pak, kalau tadi kita bicarakan kan investasi sudah, kemudian kan kita masuk ke asuransi gitu Pak. Kadang kan Ya, kalau dilihat kan asuransi ini kan kalau untuk milenial, maksudnya milenial gitu mungkin ngerasa nanti aja lah gitu kan. Maksudnya ya. mungkin kayak misalkan sekarang kita kesehatan gitu kan mungkin udah di cover Hmm. sama pemerintah melalui BPJS gitu ya Pak, BPJS Betul. Kesehatan gitu. Ya.
Sehingga asuransi menjadi asuransi lain, misalkan sebenarnya kan asuransi itu bukan cuma kesehatan, ada jiwa juga gitu ya Pak, ada mungkin Ya, asuransi kendaraan dan lain-lain gitu ya Pak. ya, Itu ya, sebenarnya benar. seberapa penting sih Pak asuransi itu buat kita gitu Pak? Oke. Jadi kita balik dulu ke definisi awal ya. Kalau asuransi ini kan fungsinya sebetulnya menggantikan biaya yang terjadi karena sesuatu yang sifatnya tidak terduga. Tadi Mhm, seperti Anissa bilang, selama ini kan orang berpikir resiko itu cuma kesehatan, ya kan? Padahal betul. sebetulnya resiko itu banyak sekali, bukan cuma kesehatan. Kesehatan benar sudah di cover BPJS ya, kita bisa Mhm, pakai. Dan apalagi kalau kerja kantoran biasanya juga dapat dari kantor. Jadi sebetulnya kalau kita beli pribadi ya tergantung ya. Kalau sudah puas dengan kelasnya, fasilitasnya ya buat apa? Karena juga nggak bisa double claim juga. Jadi mubazir sebetulnya gitu. mhm, Tapi ada asuransi-asuransi tertentu yang fungsinya itu agak beda. Contohnya misalnya asuransi penyakit kritis. Karena mhm, asuransi penyakit kritis ini sifatnya ditransfer secara lamsam sama perusahaan asuransi. Kalau kesehatan kan biasanya kita on bill kan sesuai kwitansinya berapa, ada plafon atau sesuai tagihannya, lalu kita di cover. Kalau misalnya mhm, asuransi penyakit kritis ini lebih ke arah untuk mengcover penghasilan kita. Karena kita mhm, kan nggak pernah tahu kan kondisi apa yang akan terjadi di kita. Misalnya orang terkena resiko sakit kritis. Efek sampingnya mhm, apa? Oke lah, misalnya BPJS cover semuanya. Asuransi kantor bisa cover semuanya. Tapi kan biasa orang kalau kena resiko penyakit seperti itu otomatis pasti akan kena PHK dong, cepat atau lambat. Karena kan sudah tidak mhm, bisa bekerja lagi. Atau betul. kalau dia bisnis pun udah nggak bisa mikir kayak dulu. Nah, padahal kan tagihan tetap harus jalan. Bayar listrik, air, telepon juga tetap harus jalan. Apalagi kalau udah Mhm, berkeluarga tetap harus jalan. Nah, anaknya ini mau makan apa gitu. Berarti harus ada yang menggantikan penghasilan dia. Nah, ini yang mhm, sering saya bahas di Instagram saya juga sebagai asuransi penghasilan. Jadi konsep simpelnya, fungsi dari asuransi ini adalah uang cash yang kalau terjadi resiko-resiko yang parah-parah tadi ya, misalnya sakit kritis, atau meninggal atau cacat tetap, nanti dari perusahaan asuransi akan kasih ke kita uang cash. Nah, uang cash mhm, ini bisa kita taruh deposito atau mhm, kita manfaatin begitu aja. Nanti dari bunga depositonya ini kita bisa gunakan untuk menggantikan penghasilan kita. Jadi kita nggak perlu mhm, nurunin gaya hidup, nggak perlu ngutang gitu loh. Itu mhm, yang kita sebut sebagai asuransi penghasilan. Jadi sebenarnya kalau ditanya butuh nggak kita asuransi selain kesehatan kalau udah punya BPJS dan asuransi kantor, jawabannya menurut saya butuh. Karena mhm. masih ada resiko yang tadi. Jadi dampaknya adalah penghasilan yang hilang. Karena BPJS kan nggak bisa bayarin cicilan rumah kita kan, nggak bisa bayarin Betul. pendidikan anak. Nah, ya kan, cuman bayarin penyakitnya doang. Nah, orang jarang berpikir kalau udah sakit efek sampingnya apa ya tadi, cicilan nggak terbayar, pendidikan anak juga nggak bisa, biaya rumah juga terbengkalai semua. Kira-kira gitu sih. Jadi semuanya numpuk, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita perlu banget nih ya Yes, Pak punya asuransi penghasilan tadi ya ya Pak. uang cash lah intinya bentuknya uang cash. Mhm. Selain asuransi kesehatan yang memang Ya, sudah kita punya gitu ya Pak. benar ya. Terutama kalau dia punya tanggungan, itu wajib banget tuh Mhm, punya asuransi penghasilan. mhm. Kalau misalkan Pak selain itu kan mungkin kalau yang sudah berkeluarga gitu ya Pak punya anak, Ya, asuransi untuk anaknya untuk misalkan untuk pendidikan itu pun penting nggak sih Pak? Mesti diprioritaskan juga nggak sih Pak? Oke, kembali lagi seperti definisi awal ya, kadang asuransi pendidikan ini topik yang paling hot karena kalau orang tua ngomongin anak kayaknya apa aja pokoknya yang terpenting buat anak gitu kan. Jadi Betul. kalau saya melihatnya asuransi pendidikan ini lebih ke arah teknik marketing sih sebetulnya. Karena pada dasarnya Mhm, asuransi pendidikan itu ya nggak ada gitu sebetulnya. Karena kembali ke definisi awal, asuransi ini kan fungsinya untuk mengcover sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Sedangkan pendidikan ini kan sesuatu yang pasti kan. Kita udah tahu nih anak mau SD-nya kapan, SMP kapan, SMA kapan, kuliah kapan. Jadi dari mhm, definisi aja sebetulnya kurang tepat kalau kita belinya asuransi sebetulnya. mhm. Nah, terus yang di cover harusnya apa nih? Kita kan kepengen supaya anaknya bisa sekolah kan. Yang nggak Betul. pasti itu bukan pendidikannya, tapi yang tidak pasti adalah penghasilan orang tuanya. Kenapa bisa nggak pasti ya? Kembali ke yang tadi nih, kalau tiba-tiba orang tuanya di tengah jalan kena sakit tertentu atau meninggal atau apapun, itu kan yang kita Mhm, takutin kan. Berarti sebetulnya yang harus di cover adalah penghasilan orang tuanya. Berarti orang tuanya mhm, beli asuransi penghasilan sejumlah penghasilannya dia supaya apa? mhm. Supaya kalau dia kenapa-napa, investasi pendidikan anaknya tetap bisa berlanjut. Begitu.
Nah, Iya, yang iya. banyak terjadi adalah orang beli asuransi pendidikan yang di cover anaknya. Padahal anaknya Mhm, secara ekonomi nggak punya penghasilan. Buat apa juga kan kalau sampai dia kenapa-napa. Dan orang berpikir mhm. asuransi penghasilan itu pada saat kita butuh uang, ya memang ada beberapa yang beneran bisa keluar pada waktunya. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang ternyata nggak sinkron antara usia polis ya pada saat keluar uangnya sama usia anak sekolah masuk karena nggak fleksibel. Jadi akhirnya tujuan Ya. juga tidak tercapai. Makanya tadi saya bilang asuransi pendidikan kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat sih kalau kita mau rencanain dana pendidikan anak. Begitu Jadi kira-kira. baiknya untuk dana pendidikan anak ini gimana Pak? Harus menabungkah atau dibuatkan apa rekening sendiri buat nanti anaknya sekolah atau gimana Pak? Ya, kalau pendidikan itu baiknya kita investasi, bukan beli asuransi. Ya. Investasi menggunakan apa? Jawabannya tergantung. Anaknya mau Mhm. sekolah kapan? Kembali lagi ke peta keuangan awal. Kalau anaknya mau sekolahnya Ya. tahun depan, ya berarti kita mau nggak mau cuma bisa pakai tabungan atau deposito atau reksadana Mhm. pasar uang. Tapi kalau anaknya mau sekolahnya misalnya 3 sampai 5 tahun ke depan, alternatifnya Mhm. banyak. Bisa emas, bisa reksadana pendapatan tetap, bisa reksadana campuran, bisa obligasi. Kalau di atas 5 tahun bisa masuk ke reksadana saham. Atau kalau takut resiko, emas pun sebenarnya juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau misalnya kita mau nabung buat dana pendidikan. Atau mungkin properti kalau jangka panjang banget. Itu juga bisa Oke. dipertimbangkan. Intinya bukan asuransi lah kalau pendidikan. Kalau menurut saya. Jadi lebih ke investasi gitu ya Pak seharusnya Iya, kalau untuk pendidikan anak benar. gitu ya Pak. Betul. Oke Pak. Kan Ya. tapi gini Pak, selain pendidikan anak tadi kan yang Bapak bilang itu sebenarnya buat kitanya sendiri itu juga perlu gitu ya Pak tadi asuransi penghasilan gitu Pak. Ya, Cuman ya. ketika nanti kita pensiun Pak, kita sudah Mhm. tua, kita cuma mau menikmati hidup dengan jalan-jalan ke luar negeri, dengan traveling Amin. Ya. kemana-mana gitu kan. Seperti itu Pak. Ya. Itu Pak nantinya kita perlu nggak sih Pak? Kayak mungkin dana pensiun itu kan eh, satu produk yang belum terlalu apa ya belum terlalu dikenal sama kaum kaum milenial inilah Pak. Kira-kira penting nggak sih Pak kita punya dana pensiun? Karena kan kalau dilihat kan di umur-umur milenial saat ini mungkin eh, ke untuk pensiun masih cukup panjang gitu ya Pak. Kira-kira di umur berapa Betul. dana pensiun ini penting dimiliki dan seberapa penting sih Pak dana pensiun ini sendiri? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya, karena anak muda itu biasa nggak berpikir pensiun. Orang itu mulai mikir pensiun kalau udah mau pensiun. Biasa 5 tahun sebelum pensiun, itu udah terlambat banget menurut saya. Padahal sebenarnya dana pensiun itu baiknya kita mulai siapkan saat pertama kali kita punya penghasilan. Itu udah harus mikir pensiun. Kenapa? Karena kita ambil contoh aja, kebetulan kemarin saya baru post di TikTok saya juga, di Instagram juga ada ya. Jadi kemarin saya ada post, kalau sekarang orang usia 30 tahun, dia target pensiun misalnya umur 60 nih ya, dan asumsi hidup sampai umur 75, berarti kan dia punya usia produktif kurang lebih 30 tahun lah, kurang lebih ya. Jadi 30 sampai 60 kan 30 tahun. Lalu dia produktifnya itu, meninggalnya tadi umur 75, berarti punya sisa waktu kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Dengan asumsi biaya hidup 5 juta per bulan aja nih, 30 tahun dari sekarang itu dia butuh dana pensiun kurang lebih 5,7 miliar dengan asumsi inflasi setahun 5%. Itu kan angka yang besar kan. Dan Besar sekali belum Pak. tentu orang sekarang punya gitu. Tapi kalau kita Betul. hitung angkanya segitu. Nah, tapi ternyata 5,7 miliar itu kalau kita prepare dari sekarang, itu sebulan cukup dengan kita sisihkan 1 jutaan aja, kita taruh misalnya di reksadana saham, itu bisa ngejar tuh 5,7 miliar pada saat kita usia 60. Dengan asumsi kita rutin ya, setiap bulan selama 30 tahun ke depan, nggak boleh bolong, itu seharusnya bisa tercapai, ya plus minus lah ya, bisa meleset sedikit, bisa juga lebih besar. Tapi intinya pertanyaan tadi, jawabannya adalah kapan kita mulai siapin dana pensiun? Jawabannya sejak kita pertama kali punya penghasilan Oke, gitu. jadi Dan pertama kali sebetulnya kan kita dari bekerja itu. benar, betul. Dan dari pemerintah kan sebetulnya juga mewajibkan pemberi kerja kan memotong itu ya BPJS ketenaga Oh, kerjaan juga kan. ya. Tapi terkadang mungkin nggak cukup gitu kan, tergantung gaya hidup orang ya. Makanya kita juga Mhm. harus siapkan dana pensiun pribadi dengan cara kita investasi. Begitu. Mhm. Eh, kalau melalui kan kalau sekarang juga banyak ya Pak produk perbankan itu yang menawarkan dana pensiun gitu ya Pak. Itu Ya, lebih DPLK baik gitu kita ya. ya DPLK lebih baik kita investasi sendiri atau kita percayakan ke DPLK gitu Pak. Nah, kembali lagi sih, kembali ke pengetahuan kita ya. Mhm. DPLK ada beberapa yang orang
retail boleh masuk, tapi setahu saya mayoritas itu harus B2B, jadi harus pekerjaannya, maksud saya perusahaannya kerjasama baru dia mau tuh, nggak mau ngurusin retail, tapi beberapa ada juga sih yang mau mengurus satu persatu ya perorangan. Jadi kalau dana pensiun sendiri ada dua, ada DPPK sama DPLK. DPLK itu kan yang dari asuransi sama bank biasanya yang keluarin. Kalau DPPK biasanya mandiri tuh, si perusahaan itu bikin sendiri. Nah, dari dua itu sebetulnya kalau ditambah BPJS Ketenagakerjaan, kalau menurut saya ya kadang-kadang juga nggak cukup ya, karena itu kan yang dipotong kecil banget ya persentasenya. Betul. Saya lupa berapa angkanya, tapi menurut saya itu terlalu kecil angkanya. Kalau kita nanti hitung, itu masih kurang. Makanya kita harus buat dana pensiun pribadi supaya kita bisa menyesuaikan lah nanti sama gaya hidup kita pada saat usia kita pensiun nanti. Jadi menurut saya tetap harus kita prepare sendiri sih di luar itu. Oke, jadi kita tetap investasi untuk menyiapkan nanti masa pensiun kita kalau mau traveling gitu ya Pak. Kalau nggak, tapi kalau ada orang yang berpikir kan ya udahlah saya nggak usah pensiun mau kerja terus ya itu silahkan boleh juga. Cuman kan kita nggak tahu kan kita bisa kerja sampai kapan. Kadang-kadang kitanya mau kerja tapi secara fisik udah nggak kuat kan bisa aja. Itu sih. Makanya tetap butuh menyiapkan dana pensiun dari sekarang. Oke, siap. Jangan lupa siapin dana pensiun dalam bentuk investasi ataupun bisa ke DPLK tadi gitu ya Pak, di produk-produk perbankan yang ada. Kemudian Pak, terakhir nih Pak, karena kayaknya waktunya juga sudah cukup mepet sama ini kita ada Q&A gitu ya, dijawab nggak sih Q&A-nya? Boleh sih Pak kalau mau dijawab. Masih sempatkah Bapak Ferdi? Oh, ini sih saya khawatirnya ada beberapa sih Pak. IG live-nya aja nih yang kan maksimal 1 jam. Takutnya kepotong di tengah-tengah. Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan Anissa dulu aja deh. Oke, terakhir nih Pak ya dari saya, mungkin nanti kalau sempat nanti kita bacakan 1 atau 2 pertanyaan ya Pak. Oke. Iya, sebenarnya gini Pak, jadi kan sebenarnya sih tadi Bapak sudah menerangkan panjang gitu ya Pak tentang gimana cara mengaturnya Pak. Ada nggak sih Pak dari Bapak tipsnya ini buat kaum rebahan supaya memiliki tabungan, asuransi, dan investasi, dan bahkan gitu dana pensiun yang sebenarnya harus dimulai saat kita bekerja gitu ya Pak, pertama bekerja. Tipsnya gimana sih Pak? Maksudnya tips seperti apa nih? Tipsnya agar semuanya itu terpenuhi yang tadi Pak, tabungan, investasi, asuransi, sama dapen itu terpenuhi yang tadi itu ya Pak. Yang mungkin yang Bapak bilang yang 40-30-30 itu ya Pak. Oke. Kembali ke step awal. Ya, tipsnya kembali ke step awal tadi kan. Intinya gini, masalah keuangan itu solusinya cuma ada 2 buat saya simpel. Pertama, nurunin pengeluaran. Kedua, naikin penghasilan. Nggak ada cara lain. Jadi dari tadi kita ngomong panjang-panjang begini, kesimpulan cuma 2. Turunin pengeluaran. Kalau udah diturunin tetap nggak cukup, berarti nggak ada solusi lain selain naikin penghasilan. Itu aja sih sebenarnya. Intinya itu ya Pak. Betul. Jadi kalau mau punya lebih, harus berusaha lebih juga gitu ya Pak ya. Benar, harus rajin kita cari kalau bahasa kaum rebahan zaman sekarang itu bahasa kerennya side hustle. Oke. Intinya pekerjaan sampingan lah intinya. Betul. Gitu. Oke Pak. Oke, nih ada beberapa pertanyaan sih Pak. Nah, Oke, boleh kita coba. Bacakan dulu ya Pak. Ini dari @stripshinasi. Apabila tagihan CC naik 2 kali lipat dari penghasilan, baiknya skenario pelunasannya seperti apa ya Mas? Silakan Pak. Tagihan naik, saya nggak bisa lihat nih tagihan gimana, sorry. Tagihan kartu kredit naik 2 kali lipat dari penghasilan, baiknya skenario pelunasannya seperti apa Pak? Nah, ini berarti harus dicek dulu nih, tagihannya bisa naik 2 kali lipat karena apa? Apakah karena konsumsi atau karena apa? Sebisa mungkin tetap harus dilunasi pakai tabungan yang ada, jangan sampai ada bunga sih. Oh gitu, jadi jangan sampai berbunganya itu yang penting. Betul, ya Pak. Ya. Yang penting kartu kredit itu bagus selama kita lunasi tepat waktu sesuai tagihannya. Jangan sampai kena denda gitu lah ya Pak ya. Iya, benar. Jangan bayar minimum lah sebisa mungkin. Oke, jadi bayar semua ketika kita ngambil, bayar lunas semua gitu ya Pak. Betul sekali, yes. Oke Pak, terus kemudian ada dari @malambiru, kapan waktu yang tepat untuk membuka kartu kredit menurut Ko Ferdi? Silakan Pak. Kapan ya?
Kalau ditanya seperti itu sebetulnya tergantung kebutuhan ya. Ketika kita sudah punya, biasa kan kalau dari bank sendiri mencaratkan itu ada yang harus minimal 1 tahun kerja atau 2 tahun kerja baru bisa buka kartu kredit. Ikutin itu aja sih sebenarnya. Atau kalau memang Jadi di bawah itu, misalnya bisa jadi kartu kredit tambahan dari pasangan atau dari orang tua itu juga bisa jadi alternatif. Kalau memang masih di bawah 1 atau 2 tahun kerja. oke. Itu sih. Oke, mungkin satu lagi ya Pak, terakhir ya Pak Oke, ya, pertanyaannya. ya. Kalau misal dari @saputras 19, kalau misalnya ada pengeluaran besar tidak terduga, tapi penghasilan atau tabungan nggak cukup, apa boleh memakai dana pensiun yang sudah dikumpulkan? Seharusnya bukan dana pensiun yang dipakai, tapi dana darurat. Makanya tadi kan langkah awalnya kan ada dana darurat kan. Karena kalau dana pensiun yang dipakai ya nggak sesuai tujuan awal, hitungannya meleset semua pasti. Gitu sih. Oke, jadi dana darurat yang harus dipakai, tapi pensiun big no ya Pak? Ya, Karena ya, itu nanti buat kita pensiun gitu ya Pak? betul ya. Tapi Oke, sebetulnya kalau kalau dia nggak punya dana darurat ya nggak mau ya. Daripada dia ngutang lagi. oke, jadi nggak apa-apa asal Kalau nggak terpaksa ya. ngutang lagi gitu ya Pak, nggak Iya, membuka lubang baru lah gitu ya Pak. benar. Ya. Oke, Pak Ferdi kayaknya sudah cukup ya Pak, karena Oke. waktunya juga sudah cukup mepet. Terima kasih nih Nanti Pak kalau untuk masih ada pertanyaan waktunya. bisa DM ke Instagram saya aja, teman-teman. Betul. Silakan kalau masih ada pertanyaan, Pak Ferdi membuka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya-tanya lewat DM gitu ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Ferdi atas Oke, waktunya. terima kasih Sudah kasih Anissa pencerahan udah ke di-invite juga teman-teman. sama Warta Ekonomi. Oke, Oke. Pak. Semoga sukses selalu dan sehat selalu, Pak. Iya, sukses dan sehat selalu juga untuk Anissa dan Warta Ekonomi. Thank you. Terima kasih Pak Ferdi. Sampai